Adik-adik, dia selalu dalam bahaya. Dia lapar, haus, dan tanpa pakaian. Halo adik-adik. Adik-adik mudah untuk memulai hidup bagi Tuhan. Tetapi kita butuh banyak untuk bertahan ketika masa sulit itu datang. Dalam Alkitab ada seorang yang bernama Paulus. Dia adalah orang Kristen mula-mula dalam perjanjian baru. Kamu bisa membacanya betapa sulitnya Paulus untuk bertahan ketika masa sulit itu datang. Tahukah kamu adik-adik bahwa Paulus mulai hidup untuk Tuhan? Dia memberitakan Injil, dia memberitakan tentang Tuhan Yesus dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Ada banyak orang yang menerimanya, dan itulah hidup yang mudah. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak menyukai khotbahnya, dan itulah ketika masa sulit itu datang. Dan di saat itulah Paulus harus bertahan. Keadaan menjadi sulit ketika dia mulai berkhotbah dan banyak orang menyeret dia untuk keluar dari kota itu. Orang-orang mengambil batu dan melempari Paulus sampai Paulus hampir mati adik-adik. Paulus bertahan, Paulus bangkit dan terus mengabarkan tentang Yesus. Dia tidak berhenti untuk Tuhan ketika masa sulit itu datang. Adik-adik, dan ketika di kota lain, kerusuhan itu terjadi ketika dia khotbah. Lalu Paulus ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Tapi ketika dia keluar dari penjara, dia terus berkhotbah tentang Yesus. Sulit bagi dia ketika dia berkhotbah, lalu orang kembali menyerang dia, memukul, melucuti, lalu kemudian dia kembali dimasukkan ke penjara. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Dalam masa sulit itu, Paulus tetap hidup bagi Tuhan. Dia tetap untuk mengabarkan tentang Tuhan Yesus. Kehidupan Paulus mungkin sudah dimulai dengan mudah, tetapi dia memiliki banyak masa sulit untuk bertahan. Selama hidupnya, dia diberi cambukan 39 kali di punggungnya. 5 kali berbeda. Dia dipukul dengan tongkat 3 kali. Maka dia 3 kali berada di kapal yang karam. 1 kali dia dilempari batu. Adik-adik, dia selalu dalam bahaya. Dia lapar, haus, dan tanpa pakaian untuk menghangatkan badan. Kak Puji hanya bisa membayangkan betapa di akhir kehidupan Paulus adik-adik, jenazahnya pasti berantakan, lelah, tak berdaya. Namun tidak di satu titik pun untuk dia pernah berhenti untuk memberitakan tentang Tuhan. Dalam hidupnya dia masih bisa berkata, saya telah berjuang dengan baik, saya telah menyelesaikan pertandingan hidup, dan saya telah menjaga iman. Tahukah adik-adik, Paulus tidak hanya memulai dengan kuat, tapi dia juga menyelesaikan dengan kuat. Dia bertahan ketika masa sulit itu datang. Mungkin beberapa dari kalian sudah memutuskan untuk hidup bagi Tuhan dan memulainya dengan kuat. Kamu datang ke sekolah minggu, kamu datang untuk ibadah online, kamu bernyanyi dengan kuat untuk Tuhan. Tetapi ketika kamu mulai diejek temannya, kamu mulai diajak untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, apakah kamu masih bisa bertahan? Adik-adik, ketika kita memulai dengan kuat, ayo akhiri juga dengan kuat. Adik-adik, mudah memang untuk memulai dengan kuat, tetapi apakah kita bisa mengakhirinya dengan kuat? Kamu bisa berkata seperti Paulus berkata, kamu bisa berjuang, kamu bisa bertahan, dan kamu bisa mengakhiri pertandingan hidup. Adik-adik, jangan menyerah dan jangan berhenti untuk hidup bagi Tuhan. Ketika kamu mengawali hidup dengan Tuhan dengan mudah, bertahanlah dan selesaikanlah di akhir hidupmu dengan Tuhan. Ketika kamu mulai datang masa sulit, bertahanlah dan hiduplah terus bagi Tuhan.